Shalom, perkenalkan nama saya Alpianus Dwi Tau, NIM 2023 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, kelas Ekonomi Mikro B, UAS Ekonomi Mikro B. Baik, pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan tentang memahami jenis permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Pengertian permintaan. Permintaan adalah berbagai jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Dalam permintaan, terdapat hukum yang berbunyi, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitasnya akan menurun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka kuantitas yang tersedia akan meningkat. Di sini ada macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Terdapat beberapa jenis permintaan. Salah satunya adalah macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Dalam pembagiannya, macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat masih dikelompokkan menjadi 3 bagian lagi, yakni 1. Permintaan efektif. Permintaan efektif adalah jenis permintaan terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Dalam skala kecil, Anda dapat menemukan contoh permintaan efektif di kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda sedang membutuhkan kulkas baru karena kebetulan dananya sudah siap, maka barang tersebut dapat langsung dibeli. Di kasus tersebut, jika dilihat dari kategori macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat, ia termasuk dalam permintaan efektif. Secara matematis, untuk mengetahui jumlah permintaan efektif, Anda dapat menggunakan rumus berikut ini. Di sini, PE sama dengan P tambah dalam kurung I kurang E, tutup kurung tambah DC. Keterangan, P sama dengan volume produksi total dari usaha sejenis. I sama dengan volume impor dari negara lain untuk produk yang sama. E sama dengan volume ekspor ke negara lain untuk produk yang sama. DC sama dengan selisih persediaan produk di awal dan akhir. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh penerapannya dalam kasus berikut ini. Misalnya, pada tahun 2021 jumlah produksi total dompet kulit di kota Magetan adalah 1 juta pasang. Kemudian jumlah sepatu yang diimpor adalah 300 pasang. Sementara itu, jumlah sepatu yang diekspor ke luar negeri adalah sebanyak 200 pasang. Menurut laporan, selisih persediaan sepatu di awal dan akhir tahun 2022 adalah 100.000 pasang. Dari kasus tersebut, berapakah permintaan efektifnya? Permintaan efektif sama dengan P tambah dalam kurung I kurang E tutup kurung tambah DC. PE sama dengan 1 juta ditambah dalam kurung 300.000 dikurang 200.000 tutup kurung ditambah 100.000. PE sama dengan 1.200.000. 2. Permintaan potensial. Macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat yang selanjutnya adalah permintaan potensial. Permintaan ini timbul saat seseorang memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut, namun belum melaksanakannya. Contohnya, A sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membelinya. 3. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, namun tidak disertai dengan daya beli. Contohnya, A ingin membeli rumah, akan tetapi uang yang dimiliki masih belum cukup untuk membeli rumah. Oleh karena itu, keinginan untuk membeli rumah tidak bisa terpenuhi. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Adapun faktor yang mempengaruhi sedikit banyaknya permintaan adalah sebagai berikut. 1.
harga barang komplementer dan substitusi. Terkadang peningkatan harga sebuah barang bisa mempengaruhi permintaan substitusinya. Misalnya, saat harga apel naik, konsumen mungkin akan mencari barang substitusi atau menghentikan pembelian dan beralih ke jeruk. Karena hal inilah kuantitas permintaan jeruk meningkat tajam meskipun harga sedang tidak berubah. 2. Jumlah pendapatan. Macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang dimiliki. Saat pendapatan meningkat, konsumen biasanya cenderung meningkatkan konsumsi mereka terhadap barang maupun jasa. 3. Jumlah dan karakteristik penduduk. Selain hal di atas, jumlah dan karakteristik penduduk juga mempengaruhi kuantitas total barang dan jasa yang dikonsumsi. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Sebagai tambahan, struktur usia penduduk dan urbanisasi dari berbagai daerah pun juga akan mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa di kota tersebut. 4. Perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh perubahan selera, tradisi, maupun mode. Saat ini, hampir semua orang mengenal merek makanan fast food seperti McDonald's, Wendy's, ataupun KFC karena cukup trendy di kalangan milenial. Karena tingginya minat terhadap barang tersebut, akhirnya makin banyak gerai makanan fast food dengan merek tersebut di pasaran. 5. Kondisi sosial ekonomi. Kondisi sosial ekonomi juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi macam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Biasanya saat situasi keamanan suatu negara berada di kondisi yang sedang tidak kondusif, permintaan barang juga akan cenderung mengalami peningkatan. Contohnya, masih ingat Kanta dengan situasi awal pandemi COVID-19? Saat itu banyak orang tiba-tiba melakukan pembelian dalam jumlah banyak dan impulsif. Salah satu hal yang menjadi alasan atas perbuatan tersebut adalah karena masyarakat khawatir jika harga melonjak di kemudian hari atau persediaan barang habis dan produsen tidak mampu lagi berproduksi. Itulah penjelasan seputar semacam-macam permintaan berdasarkan daya beli masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya. Selain macam-macam permintaan, ada juga berbagai sistem yang dijalankan dalam kegiatan ekonomi. Baik, presentasi materi ekonomi mikro pada kesempatan kali ini telah selesai. Sekian dan terima kasih.